Koruptor yang nilep duit negara aja udah keterlaluan jahatnya. Tapi gimana ceritanya kalau ada koruptor yang gak cuma nilep duit negara, tapi juga meres duit anak buahnya. Terus duitnya dipakai buat kepentingan keluarga secara terang-terangan. Bahkan dipakai buat nyawer biduan. Nih, kenalin, Syahrul Yassin Limpo, tersangka kasus korupsi yang diduga ngelakuin itu semua. Gimana ceritanya? Dipakai buat apa aja sih duit korupsinya? Nih, gue ceritain pakai data. Kasus korupsi yang ngelibatin Syahrul Yassin Limpo alias SYL bisa dibilang salah satu kasus yang penuh drama cuy. Kabar soal penetapan SYL jadi tersangka bermula dari penggeledahan yang dilakuin KPK di rumah dinasnya pada 28 September 2023. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang senilai 30 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain itu, KPK juga nyita bukti transaksi keuangan dan pembelian barang berharga. Abis itu, pada 3 Oktober 2023, SYL sempat dinyatain hilang di Eropa usai kunjungan kerja. Keesokan harinya, SYL tiba di Indonesia. Terus, pada 5 Oktober, Doi langsung nyatain ngundurin diri dari jabatan Menteri Pertanian. Tapi yang paling drama baru ketahuan saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin 29 April lalu cuy. Menurut para saksi, SYL secara terang-terangan minta duit dari para anak buahnya. Menurut jaksa KPK, Taufik Ibnu Groho, pemerasan itu dimulai sejak SYL dilantik jadi Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019. Baru dilantik, udah malakin anak buah. Gimana sih? SYL disebut nyuruh bawahannya yaitu staf khusus Menteri Imam Mujahidin Fahmid, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagiono, dan ajudan Menteri Muhammad Hatta serta Panji Haryanto buat ngumpulin duit patungan dari para pejabat di Kementan. Total, SYL berhasil ngumpulin duit 44,5 miliar dari hasil meras anak buahnya selama periode 2020 sampai 2023. Gokil. Meres anak buah dapat 40 miliar lebih cuy. Lebih gokil lagi nih, masih menurut para saksi, duit itu dipakai buat kepentingan keluarga secara terang-terangan. Pertama, SYL minta duit 30 juta per bulan buat biaya sang istri. Terus, Doi juga minta duit buat pesan makanan online 3 juta per hari cuy. Ulang tahun dan sunatan cucunya juga minta di-reimburse. Gokil gak tuh? Eits, tapi jangan kaget dulu. Masih panjang nih daftarnya. SYL juga diduga minta anak buahnya buat urunan bayarin tagihan kartu kreditnya sebesar 215 juta per bulan. Gak cukup itu doang. Doi juga minta anak buahnya urunan buat bayarin cicilan Alphard senilai 43 juta per bulan cuy. Habis itu, anak buah SYL juga kudu urunan lagi buat beliin anaknya mobil senilai 500 juta. Kafe di Kementan juga direhab pakai duit urunan buat anaknya SYL. Biar glowing, SYL juga minta duit buat perawatan dan skincare anaknya senilai 50 juta. Terus buat hiburan, SYL juga kabarnya minta urunan buat nyawer biduan senilai 50 sampai 100 juta cuy. Udah. Tentu aja belum sob. SYL juga diduga minta urunan buat keperluan perawatan apartemen di Permata Hijau senilai 300 juta. Terus SYL juga gak lupa buat berangkatin keluarganya umroh. Total biayanya sampai 1,3 miliar rupiah cuy. Sama satu lagi nih, SYL juga diduga ngalirin duit korupsinya ke Partai Nasdem senilai 840 juta. Soal aliran duit ini, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, emang ngakuin ada aliran dana dari SYL. Kata Bang Syahroni, duit itu dipakai buat bantuan bencana alam di Cianjur, Jawa Barat. Wah, kalau keterangan para saksi ini benar semua, ini gokil banget sih. SYL kan menteri ya, pasti dong punya dana operasional buat menuhin kebutuhannya. Masa sih masih harus malakin anak buahnya? Nah, nanggepin kasus ini, peneliti dari Pukat, Zainur Rahman bilang, perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengawasan para pejabat di kementerian atau lembaga. Soalnya, kata Doi, kasus SYL ini nunjukin lemahnya pengawasan terhadap para pejabat. Buktinya,
SYL bisa terang-terangan minta duit dari anak buahnya buat keperluan pribadi. Nah, kalau menurut kalian gimana soal kasus ini? Gimana sih biar para koruptor ini pada kapok? Komen-komen dong. Ya udah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya ya. Bye.